Sekarang apakah kalau orang Yahudi Nasrani meyakini masuk surga, kita meyakini sama tasyabbuh? Anda pahami dulu apa itu tasyabbuh. Sehingga dengan memahami kalimatnya kita bisa menerangkan hukumnya. Nah, sekarang ini banyak orang menyimpulkan satu hukum tapi tidak paham dengan esensinya. Tasyabbuh itu artinya menyerupai perbuatan-perbuatan yang dengan penyerupaan itu mengesankan dia bagian dari orang yang mengerjakannya. Misal, tasyabbuh itu dibagi dua. Tasyabbuh yang kurang sama sekali, nggak boleh, yang terkait dengan ibadah. Antum kenal Kiai Haji Muhammad Hashim bin Asy'ari pendiri NU? Kenal di mana? Luar biasa memang ini. Utsman bin Affan kenal, ini Umar bin Khattab kenal, luar biasa ya. Kiai Hashim kenal, dia sudah wafat, beliau sudah lama wafatnya. Kiai Haji Muhammad Hashim bin Asy'ari bin Abdul Wahid bin Abdul Halim. Abdul Halim dikenal dengan Sultan Hadi Wijaya, ya, atau dikenal dengan Pangeran Bendawa. Bin Abdullah dikenal dengan Joko Tingkir, bin Abdul Aziz, bin Abdul Fattah, bin Abdul Rahman. Walid Jadan Aidul Yakin, anak dari Sunan Giri. Baik, anak Maulana Ishaq, anak dari Sunan Giri. Jadi masih nyambung ke Sunan Giri. Saya sebutkan tadi malam, ya, Sunan Giri punya beberapa anak, diantaranya adalah terhubung kepada ayahandanya Maulana Ishaq. Beliau mendirikan Nahdlatul Ulama tanggal 31 Januari tahun 1926. Menulis 19 kitab. Saya punya semua kumpulan kitab beliau. Itu kitab keduanya, namanya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Buka di halaman ke-14. Paling kanan sebelah atas, baris yang kelima sampai 7. Ujung baris yang kelima sampai ke baris nomor 7. Itu beliau mencontohkan tasyabbuh paling gampang dipahami yang terjadi di Pulau Jawa dan sekitarnya di Nusantara. Dibuka di halaman ke-9 paling kiri sebelah atas, faslun, fasal pembahasan fi dhuhuril bid'ah fi ardi Jawa, tentang munculnya bid'ah. Bid'ah di sini bukan masalah fikih tapi akidah, keyakinan. Ya, di negeri Jawa, di Pulau Jawa. Kemudian wantisyariha wal mutali'ina fiha, dan penyebarannya bagaimana dia menyebar serta tokoh-tokohnya. Di antara yang disebut dengan bid'ah adalah tasyabbuh fil aqaid, menyerupakan dalam keyakinan-keyakinan di pemeluk lain. Apa di antaranya kata beliau? Pada masa penjajahan dulu itu, datanglah kemudian para penjajah, plus bukan dengan penjajahan saja tapi dengan keyakinannya. Mereka membangun kanais, pusat-pusat ibadah mereka. Ya, kalau dulu yang datang itu Portugis, maka dia bangun gereja, kemudian juga Belanda datang bangun gereja. Ketika dibangun, dia kemudian mengajak dengan misi supaya orang-orang convert, pindah agama pada keyakinan mereka. Bagaimana caranya? Salah satunya dengan tasyabbuh. Mengajak kemudian dengan pakaian-pakaian, ya, ciri khas pakai topi-topi khusus, pakaian-pakaian khusus dengan pakaian yang dipakai mereka untuk ibadah. Ada lagi yang memberikan biskuit, ada yang memberikan makanan macam-macam. Kata beliau, memberikan fatwa pada saat itu, siapa yang bertasyabbuh mengenakan pakaian bizayyihim, pakaian-pakaian khas mereka. Misal, maaf, ya, pakaian topinya dipakai. Kemudian misalnya menggunakan pakaian-pakaian tertentu yang memang digunakan untuk kepentingan ibadah agama tertentu, maka beliau hukumi yang seperti itu tasyabbuh bil kufri fahuwa kafirun wa haramun. Yang seperti itu dihukumi dengan haram. Tasyabbuh itu artinya menyerupakan dari perbuatan yang dengan perbuatan itu menunjukkan pola ibadah tertentu, pola keyakinan tertentu yang dilarang dalam Islam. Jelas? Ada orang beda kepercayaan dengan kita, dia mengenakan pakaian, tak ikuti pakaian itu disebut tasyabbuh yang dilarang. Ada orang punya kebiasaan, misal ada ulang tahun, tiup lilin, tiup lilinnya, ditiup-tiup nggak mati-mati, ya, masya Allah, karena lilin ditutup dengan gelas, ya kan, masya Allah. Bisa nggak mati-mati, tiup, nah itu kebudayaan yang dilarang. Valentine misalnya kan, Valentine, 17 Februari, kebudayaan datang dari luar, ya, bertentangan dengan nilai agama, merusak akidah, muncul banyak yang haram di situ, ikhtilat di antara remaja, haram. Anda ikuti tasyabbuh dengan itu, haram hukumnya. Itu yang disebut tasyabbuh. Ya, tapi kalau tasyabbuh dalam muamalah yang dibenarkan itu gak ada masalah. Misal orang Yahudi pakai pesawat, kita pakai pesawat itu gak ada masalah. Ya, jangan diserupakan. Pesawat, Yahudi pakai pesawat, saya pakai pesawat, haram. Masya Allah. Tiba-tiba datang panggilan haji, menunaikan ibadah haji. Baik, hei, siap berangkat besok haji, masya Allah, siap. Pakai apa? Pesawat, haram ah. Mau pakai apa? Kuda aja. Wow, bagaimana pakai kuda dari Lombok ke Mekah? Susah. Ya, itu handphone. Orang Nasrani pakai handphone, antum pakai handphone. Ya, jadi jangan diserupakan. Oh, Nasrani handphone, saya pakai handphone, berarti haram. Tidak. Ya, Anda boleh gunakan itu ketika mereka menggunakan, Anda gunakan. Cuma perbedaannya bagaimana cara Anda menggunakan itu.
Mereka gunakan misalnya untuk keyakinan mereka. Anda gunakan untuk keyakinan Anda. Update waktu sholat, masukkan program Quran di dalamnya. Ada yang sifatnya serupa, dia nelpon, Anda nelpon. Itu bukan tasyabbuh. Karena itu pola umum dalam kehidupan. Dia bicara, Anda bicara. Dia makan, Anda makan. Itu bukan tasyabbuh. Cuma perbedaannya, apa yang Anda makan, apa yang mereka makan. Bagaimana cara mencari makanan, bagaimana cara mereka mencari makanan. Itu yang membedakan antara mereka dengan kita. Makanya orang beriman ketika mencari makan pun disebut kalimat imannya dulu. Quran surah kedua ayat 172, paling kiri sebelah atas. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Hei orang-orang beriman, silahkan cari makan dari apa ya rezeki yang telah kami tetapkan. Di orang beriman itu mau cari makan pun imannya disebutkan. Dan halalnya dibuang. Lihat. Ketika Allah menyebutkan manusia secara umum, kalimat halalnya muncul. Quran surah kedua ayat 168, paling kanan sebelah bawah. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Hei manusia, silahkan cari makan dengan cara yang halal. Silahkan beraktivitas di bumi dengan cara yang halal. Tapi ketika menyebut orang beriman, halalnya dibuang. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Halalnya dibuang. Thayyibat dijamakkan. Thayyib jadi thayyibat. Kata para ulama tafsir, kenapa kalimat halalnya dibuang? Karena orang beriman itu imannya akan otomatis menuntun dia pada yang halal. Jadi kalau Anda mengaku beriman, masih mencari yang haram, ada yang salah dalam iman Anda. Ada yang keliru. Makanya orang beriman itu tidak mungkin melakukan perbuatan buruk. Datang ke kantor, tiba-tiba ada yang misalnya ngasih proyek yang tidak jelas, imannya akan menghentikan tangan dia untuk menyebut yang tidak jelas itu. Pak, silakan tanda tangan Pak. Ini ada tambahan untuk Bapak 100 juta. Begitu akan dilakukan, tangannya mustahil mengerjakan itu. Berhenti dia. Kok tidak tanda tangan Pak? Maaf, saya malu pada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena iman saya menahan tangan saya berbuat maksiat. Telunjuk orang tahiyat tidak akan pernah mengerjakan maksiat. 100 juta Pak, gak bisa. 1 miliar Pak, saya istikharah dulu ya. Masa tidak? Gak ada tawaran. Paham ya? Nah, jadi kalau mereka yakin masuk surga, kita yakin itu bukan tasyabbuh namanya. Tapi perbedaan keyakinan kita untuk didiskusikan mana yang terbenar di antara keyakinan itu. Di tasyabbuh itu sifatnya ada dua. Tasyabbuh dengan yang tidak dibenarkan sama sekali, yaitu perbuatan-perbuatan kufur yang bisa mengantarkan kita pada kufuran, atau perbuatan maksiat yang dilarang oleh ketentuan agama. Tapi kalau tasyabbuh dalam muamalah itu bukan tasyabbuh namanya, tapi hanya kegiatan-kegiatan rutinitas yang bisa kita kerjakan oleh setiap manusia.